Hai, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Faisal, Resti Sestiana Lesta, Silvi Syafira, dan Zahra Ayu akan menjelaskan tentang isu stres dan depresi. Yang pertama, pengertian stres. Menurut Lazarus dan Folkman tahun 1984, stres adalah keadaan internal yang dapat diakibatkan oleh tuntutan fisik dari tubuh atau kondisi lingkungan dan sosial yang dinilai potensial membahayakan, tidak terkendali, atau melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya. Menurut Mumpuni dan Wulandari tahun 2010 mengatakan, stres adalah kondisi setiap individu yang mengalami ketidakseimbangan yang merupakan kondisi dinamis di mana seorang individu dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan oleh individu tersebut dan yang hasilnya dipandang tidak pasti. Sedangkan menurut seorang ahli Hans Selye mengartikan stres sebagai rangsangan yang diterima secara tidak spesifik dikarenakan tuntutan-tuntutan yang masuk ke dalam tubuh kita. Dari ketiga definisi tersebut, dapat kami simpulkan bahwa stres adalah kondisi individu yang mengalami tuntutan-tuntutan yang masuk ke dalam tubuh individu dan dinilai potensial membahayakan, tidak terkendali, atau melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya, yang hasilnya dipandang tidak pasti. Selanjutnya, gejala stres. Menurut Harjana, gejala stres dibagi menjadi 4, yaitu gejala fiskal, misalnya sakit kepala, tidur tidak teratur, sulit tidur, bangun terlalu awal, dan sakit pinggang. Gejala emosional, misalnya gelisah, cemas, sedih, mudah marah, gugup, dan merasa tidak aman. Gejala intelektual, misalnya sulit konsentrasi, sulit membuat keputusan, mudah lupa, dan daya ingat menurun. Gejala interpersonal, misalnya kehilangan kepercayaan kepada orang lain, sering menyalahkan orang lain, tidak memenuhi janji, dan suka mencari kesalahan orang lain. Selanjutnya, penyebab stres. Sesuatu yang menyebabkan terjadinya stres disebut sebagai stresor. Seseorang bisa saja terkena stres karena menemui banyak masalah dalam kehidupannya. Tentu saja, stresor berasal dari berbagai sumber. Di antaranya yaitu yang pertama ada lingkungan. Ada 3 hal yang termasuk dalam stresor lingkungan di sini, yaitu sikap lingkungan, tuntutan dan sikap keluarga, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Sikap lingkungan dapat mempengaruhi stres karena seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan itu memiliki nilai negatif dan positif terhadap perilaku individu sesuai pemahaman kelompok dalam masyarakat. Tuntutan inilah yang dapat membuat individu tersebut harus selalu bersikap positif sesuai dengan pandangan masyarakat di lingkungan tersebut. Tuntutan dan sikap keluarga dapat mempengaruhi stres. Contohnya seperti tuntutan yang sesuai dengan keinginan orang tua untuk memilih jurusan saat akan kuliah, perjodohan, dan lain-lain yang bertolak belakang dengan keinginan individu dan menimbulkan tekanan pada diri individu. Serta perkembangan pengetahuan dan teknologi atau iptek dapat mempengaruhi stres karena individu dituntut untuk selalu update terhadap perkembangan zaman dan membuat sebagian individu berlomba untuk menjadi yang pertama tahu tentang hal-hal yang baru. Tuntutan tersebut terjadi karena individu memiliki rasa malu yang tinggi jika disebut gaptek. Selanjutnya, stresor juga dapat berasal dari diri sendiri. Yang termasuk dalam stresor diri sendiri di sini yaitu kebutuhan psikologis terhadap tuntutan keinginan yang ingin dicapai dan proses internalisasi diri terhadap tuntutan individu untuk terus-menerus menyerap sesuatu yang diinginkan sesuai dengan perkembangan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu stresor dapat berasal dari pikiran. Termasuk dalam stresor pikiran di sini yaitu berkaitan dengan penilaian individu terhadap lingkungan dan pengaruhnya dalam lingkungan, serta berkaitan dengan cara penilaian diri tentang penyesuaian yang biasa dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Penyebab-penyebab stres tersebut tentunya tidak akan langsung membuat seseorang menjadi stres. Hal tersebut dikarenakan setiap orang berbeda dalam menyikapi masalah yang ia hadapi. Selain itu, stresor yang menjadi penyebab juga dapat mempengaruhi stres. Menurut Cozier and Earp, dikutip Kelliat BA, dampak stresor dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya yaitu sifat stresor, jumlah stresor yang diterima individu dalam waktu bersamaan, lama terjadinya stresor, pengalaman masa lalu, dan tingkat perkembangan individu. Selanjutnya adalah klasifikasi stres. Menurut Sri Kusmiati dan Desminiarti, berdasarkan penyebabnya, stres dapat digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Stres fisik, yang disebabkan oleh suhu atau temperatur yang terlalu tinggi atau rendah, suara amat bising, sinar yang terlalu terang, atau tersengat arus listrik. Yang kedua,
stres kimiawi yang disebabkan oleh asam basa kuat, obat-obatan, zat beracun, hormon, atau gas. Stres mikrobiologis disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit yang menimbulkan penyakit. Yang ketiga adalah stres fisiologis, disebabkan oleh gangguan struktur, fungsi jaringan, organ, atau sistemik sehingga menimbulkan fungsi tubuh yang tidak normal. Stres proses pertumbuhan dan perkembangannya disebabkan oleh gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi hingga tua. Selanjutnya menurut Rice, berdasarkan etimologinya, stres dapat diklasifikasikan menjadi 1. Stres kepribadian atau personality stress yang dipicu oleh masalah dari dalam diri seseorang berhubungan dengan cara pandang pada masalah dan kepercayaan atas dirinya. Orang yang selalu bersikap positif akan memiliki resiko yang kecil terkena stres kepribadian. Yang kedua adalah stres psikososial atau psikososial stress yang dipicu oleh hubungan dengan orang lain di sekitarnya ataupun akibat situasi sosialnya. Contohnya, stres ketika mengadaptasi lingkungan baru, masalah keluarga, stres macet di jalan raya, dan lain-lain. Yang ketiga, stres bioekologi atau bioecological stress. Stres ini dipicu oleh dua hal. Yang pertama adalah ekologi atau lingkungan seperti polusi serta cuaca. Dan yang kedua adalah kondisi biologis seperti menstruasi, demam, asma, jerawat, dan lain-lain. Yang keempat adalah stres pekerjaan atau job stress, yang dipicu oleh pekerjaan seseorang, persaingan di kantor, tekanan pekerjaan, terlalu banyak kerjaan, target yang terlalu tinggi, usaha yang diberikan tidak berhasil, persaingan bisnis, dan beberapa hal umum yang dapat memicu munculnya stres akibat karir pekerjaan. Dan yang terakhir adalah stres mahasiswa atau college student stress, yang dipicu oleh dunia perkuliahan. Sewaktu perkuliahan, terdapat 3 kelompok stresor, yaitu stresor dari segi personal dan sosial, gaya hidup, dan budaya, serta stresor yang dicetuskan oleh faktor akademis kuliah sendiri. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian ketika melakukan konseling terhadap konseli dengan isu stres. Perkembangan konseli tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, baik fisik, psikis, maupun sosial. Sifat yang melekat pada lingkungan adalah perubahan. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan dapat memengaruhi gaya hidup seseorang. Yang pertama ada prinsip homeostasis. Menurut prinsip ini, manusia selalu berusaha mempertahankan keadaan seimbang pada dirinya, sehingga bila suatu saat terjadi ketidakseimbangan, maka akan ada usaha mengembalikannya pada keadaan seimbang. Contohnya seperti lapar, haus, lelah, dan lain-lain merupakan contoh keadaan tidak seimbang. Begitu juga halnya dengan terjadinya ketegangan, stres, kecemasan, rasa sakit, mendorong individu yang bersangkutan untuk berusaha mengatasi ketidakseimbangan tersebut. Yang kedua, proses coping terhadap stres. Dewasa ini, coping dikenal sebagai upaya mengatasi stres. Yang pertama ada problem focus coping. Problem focus coping merupakan usaha mengatasi stres dengan cara mengatur atau mengubah masalah yang dihadapi dan lingkungan sekitar yang menjadi penyebab tekanan. Individu cenderung menggunakan strategi ini ketika mereka percaya bahwa tuntutan dari situasi dapat diubah. Emotion focus coping merupakan usaha mengatasi stres dengan cara mengatur respon emosional dalam rangka menyesuaikan diri dengan dampak yang akan ditimbulkan. Jadi, apabila problem focus coping terfokus pada bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang menyebabkan stres, maka emotion focus coping berfokus pada emosi yang muncul ketika kita dihadapkan pada situasi yang menyebabkan munculnya stres. Oke, selanjutnya adalah isu tentang depresi. Pengertian depresi. Menurut Rice PL 1992, depresi adalah gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental, baik berpikir, berperasaan, dan perilaku seseorang. Menurut Seiber tahun 2013, depresi adalah gangguan afektif atau perasaan yang dikarakteristikkan dengan kesedihan yang intens, berlangsung dalam waktu yang lama, dan mengganggu kehidupan normal. Sedangkan menurut Kartono tahun 2002, depresi adalah kemuraman hati yang termasuk dalamnya kepedihan, kesenduan, keburaman perasaan yang patologis sifatnya. Biasanya timbul oleh perasaan inferior, sakit hati yang dalam, penyalahan diri sendiri, dan trauma psikis. Dari ketiga definisi depresi tersebut, dapat disimpulkan bahwa depresi adalah gangguan afektif atau perasaan yang meliputi gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental, dan kemuraman hati yang patologis. Depresi berlangsung dalam waktu yang lama dan mengganggu kehidupan normal. Selanjutnya, gejala depresi. Menurut Nurmiati Amir, gejala depresi dibagi menjadi 5, yaitu gangguan emosi. Misalnya, perasaan sedih, murung, iritabilitas, dan ansietas. Gangguan kognitif. Misalnya, mengkritik diri sendiri, sering merasa bersalah, dan merasa tidak berharga. Keluhan somatik. Misalnya, sakit kepala, keluhan saluran pencernaan, dan keluhan menstruasi pada wanita. Gangguan psikomotor, misalnya
pembicaraan lambat, malas, dan merasa tidak bertenaga atau lesu. Gangguan vegetatif, misalnya tidak bisa atau terlalu banyak tidur, tidak nafsu makan, penurunan berat badan, atau penambahan berat badan secara drastis. Selanjutnya ada penyebab dari depresi. Berikut ini merupakan penyebab fisik yang dapat menyebabkan terjadinya depresi pada seseorang. Yang pertama yaitu masalah pada aksi neurotransmitter tertentu seperti serotonin, noradrenalin, dan dopamin. Yang kedua, ketidakseimbangan hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin, misalnya hipotiroidisme atau tiroid yang kurang aktif. Yang ketiga, kelelahan adrenalin setelah tubuh mengalami permintaan adrenalin yang tinggi. Yang keempat, obat-obatan terlarang. Misalnya, ganja menghabiskan serotonin yang menyebabkan depresi. Yang kelima yaitu alkohol berlebih. Yang keenam, masalah gizi. Yang ketujuh, penyakit pada sistem saraf pusat seperti demensia, penyakit Alzheimer, dan multiple sclerosis. Yang kedelapan, obat yang dapat menyebabkan atau berkontribusi pada depresi, misalnya beta blocker untuk tekanan darah tinggi, steroid, kontrasepsi oral, dan sebagainya. Yang kesembilan yaitu kanker. Yang kesepuluh, beberapa penyakit menular seperti demam kelenjar dan hepatitis. Yang kesebelas, sindrom kelelahan akibat nyeri kronis. Dan yang terakhir yaitu racun lingkungan seperti karbon monoksida, insektisida organofosfat, dan pelarut. Selain penyebab fisik pada depresi, ada juga penyebab lainnya. Penyebab depresi dapat dibilang banyak dan beragam. Krisis atau peristiwa traumatis pada diri seseorang dapat membuat individu tersebut menjadi depresi dan memicu rasa tidak enak laten dengan kekuatan penuh. Depresi juga dapat terjadi ketika masalah yang dialami sudah berakhir. Mungkin ada peristiwa sulit yang membuat seorang bertahan hidup, namun ketika semuanya berakhir, depresi mengenainya secara tiba-tiba. Selain itu, stres dapat menyebabkan terjadinya depresi. Depresi biasanya muncul setelah stres terjadi. Hal itu bisa menangkap orang yang tidak sadar karena mereka tidak menyadari apa yang terjadi pada diri mereka. Dan sebenarnya, padahal mereka sedang mengalami masa-masa depresi. Selanjutnya adalah klasifikasi depresi. Pertama, depresi reaktif. Depresi reaktif adalah jenis depresi klinis yang biasanya berlangsung beberapa bulan. Namun, itu bisa sangat traumatis atau parah. Selain itu, depresi reaktif berbeda dari depresi lain karena hanya disebabkan oleh peristiwa stres tertentu. Gejalanya adalah keputusasaan, kesedihan, kecemasan, kepala dan masalah pencernaan. Beberapa peristiwa yang memicu depresi reaktif adalah kematian orang yang dicintai, akhir dari suatu hubungan, kehilangan pekerjaan, kecelakaan mobil, dan penolakan. Yang kedua adalah Major Depressive Disorder atau MDD. Kondisi medis signifikan yang dapat mempengaruhi banyak bidang kehidupan. Depresi ini mempengaruhi suasana hati dan perilaku serta berbagai fungsi fisik, seperti nafsu makan dan tidur. Penderita MDD sering kehilangan minat dan kegiatan yang pernah mereka nikmati dan kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari. Kadang-kadang mereka juga merasa seolah-olah hidup ini tidak layak dijalani. Gejalanya adalah merasa sedih atau mudah tersinggung. Yang ketiga adalah distimia. Distimia atau gangguan distimik adalah suatu kondisi kronis yang ditandai dengan gejala depresi yang terjadi hampir sepanjang hari. Lebih banyak hari daripada tidak. Setidaknya selama 2 tahun, gejalanya ialah kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari, kesedihan, kekosongan atau perasaan sedih, keputusasaan, dan masalah tidur. Yang keempat adalah gangguan bipolar. Nah, gangguan bipolar ini juga dikenal sebagai penyakit manik depresi. Adalah gangguan otak yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas, dan kemampuan yang tidak biasa untuk melakukan tugas sehari-hari. Keadaan yang terlalu gembira atau terlalu bersemangat disebut episode mania. Jika terlalu ringan, disebut hipomania. Dan keadaan yang sangat menyedihkan atau tanpa harapan disebut episode depresi. Yang terakhir juga disebut episode campuran, yaitu mania dan depresi dapat terjadi pada saat yang sama. Yang kelima adalah depresi pasca natal atau PND. PND adalah depresi yang intens, berkelanjutan, dan terkadang mematikan yang dialami oleh wanita setelah melahirkan. Ini memiliki tingkat kejadian sekitar 10-15%, walaupun mungkin jauh lebih tinggi, beberapa mengatakan 25%. Karena kadang-kadang tidak terdiagnosis, gejala khasnya adalah lekas marah. Yang keenam adalah Seasonal Affective Disorder atau SAD. SAD ini memiliki arti bahwa gejala yang dialami muncul dan hilang pada waktu yang sama setiap tahun.
Di negara 4 musim, gejala gangguan ini biasanya muncul selama akhir musim gugur atau awal musim dingin. Faktor penyebabnya adalah kurangnya sinar matahari di musim gugur dan musim dingin dapat mengganggu jam internal tubuh yang memungkinkan kita tahu kapan harus tidur atau terjaga. Gangguan irama sirkadian ini dapat menyebabkan perasaan depresi. Nah, SAD ini bisa disebut dengan siklik musiman. Yang terakhir adalah gangguan disporik pramenstruasi atau PMDD. Gangguan disporik premenstruasi adalah gangguan mood yang disebabkan oleh hormon yang dapat terjadi berulang. Bentuk PMDD yang lebih ringan adalah sindrom premenstruasi atau PMS yang dialami oleh 20% hingga 50% wanita berusia antara 30 hingga 40 tahun dengan siklus menstruasi yang teratur. Sama seperti PMS, PMDD terjadi selama masa premenstruasi dan umumnya berlangsung hingga saat menstruasi dimulai. Sekitar 3% hingga 5% wanita yang mengalami menstruasi menderita kelainan disporik atau premenstruasi. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian ketika melakukan konseling terhadap konseli dengan isu depresi. Hal-hal yang mendukung penanganan depresi salah satunya adalah dukungan sosial, karena dukungan sosial merupakan hal yang penting dalam mengurangi simptom depresi. Namun selama ini tampaknya gender berpengaruh terhadap besarnya dukungan sosial yang diterima, khususnya pada remaja. Remaja perempuan cenderung mendapatkan lebih banyak dukungan sosial baik melalui keluarga maupun melalui teman dibandingkan dengan remaja laki-laki. Yang pertama, program preventif. Contohnya misalnya untuk penanganan depresi di sekolah, program-program preventif ini dapat dilakukan melalui layanan bimbingan konseling yaitu bimbingan klasikal di kelas. Yang kedua, program kuratif. Program kuratif ini merupakan layanan responsif, yaitu layanan yang dilakukan untuk penanganan masalah. Pendekatan yang paling sering digunakan untuk penanganan depresi adalah menggunakan kognitif terapi, yang merupakan pendekatan yang memiliki kesamaan asumsi dengan kognitif behavioral therapy yang lebih berfokus menekankan kepada masa kini daripada masa lalu, akan tetapi bukan berarti mengabaikan masa lalu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat menambah pengetahuan mengenai isu stres dan depresi. Terima kasih.